Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Siddiq, sarjana komputer, magister komputer. Saya merupakan dosen pada prodi Teknik Informatika, kampus Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Spesialisasi saya adalah mengajar pemrograman Mobile 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu pemrograman Mobile 1. Kode mata kuliah 36H143, semester 5, bobot SKS 3. Kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemrograman mobile. 2. Mahasiswa dapat memahami tentang konsep dasar operasi sistem perangkat bergerak. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses instalasi software. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami tentang lingkup perkembangan pemrograman mobile bergerak. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan struktur XML. Yang keenam, mampu menerapkan antarmuka sederhana. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan komponen dalam widget view. Yang kedelapan, evaluasi tengah semester. Kesembilan, mahasiswa menerapkan LRM dialog. Ke-10, mahasiswa menerapkan progress dialog. Ke-11, mampu memahami dan menggunakan dialog dalam aplikasi mobile. 12, mahasiswa dapat menerapkan penyimpanan dan preference. 13, mahasiswa dapat menerapkan penyimpanan dan pembagian file. 14, mahasiswa dapat menerapkan database MySQL. 15, mahasiswa mampu menyelesaikan kasus yang diujikan dalam konteks pra-UAS. 16, evaluasi akhir semester. Adapun sistem pembelajaran dalam materi saya adalah: saya melakukan diskusi awal, perkenalan dengan mahasiswa untuk menyambung keakraban. Selanjutnya, saya membacakan kontrak perkuliahan bersama-sama dengan mahasiswa terkait dengan perkuliahan berjalan. Selanjutnya, perkuliahan berjalan dengan menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah pertemuan tatap muka, pertemuan online via Zoom atau YouTube. Kemudian, mahasiswa bisa mengakses LSM Siakat untuk mereview kembali materi yang telah diajarkan. Pelaksanaan asesmen atau evaluasi mahasiswa akan diberikan penjelasan tentang bobot penilaian. Yang pertama, keaktifan mahasiswa 10%, kehadiran mahasiswa 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pemrograman Mobile 1. Silahkan menyaksikan cuplikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, tentunya sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita memulai perkuliahan ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, ya. Saya mungkin ya berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kita di sini ya pada pertemuan semester baru ini, ya, di pertemuan semester baru ini, perkenalkan, nama saya
Sidik, ya. Nama saya Muhammad Sidik. Prodi saya Teknik Informatika. Teman-teman dari prodi apa ini? Teknik Informatika. Sama ya, kita satu prodi. Saya dulunya juga seperti kalian dari TI. Terus saya bidang ilmu saya, spesifikasi saya pengajaran di pemrograman mobile. Ya, mobile ya seperti mobil Android yang ada di depan teman-teman semua. Saya dosen di kampus Stekom 605. Jadi di sini lihat saya di sini ya kurang lebih 6 tahun lah ya. Pada pertemuan satu ini pengenalan Android, mata kuliah pertama pengenalan Android, identitas mata kuliah, kode mata kuliah adalah 3H6143. Nama mata kuliah pemrograman mobile 1, bobot mata kuliah 3 SKS ya. Semester 5 ya. Sebelum menempuh mata kuliah pemrograman mobile, teman-teman pasti sudah mendapatkan pemrograman berbasis objek ya. Pasti tentang struktur Java, konsep struktur pemrograman seperti apa, itu adalah mata kuliah prasyarat di pemrograman mobile ini. Itu ya. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan dari perkuliahan ini, teman-teman dapat ya memahami konsep pemrograman mobile. Terus selanjutnya setelah pengenalan Android, mahasiswa diharapkan memahami sejarah pembentukan Android. Jadi Android dari pertama kali sampai saat ini minimal paham jalannya, terus versi-versinya Android tersebut, dan memahami perkembangan Android, dan tentunya bisa membuat proyek sederhana tentang pemrograman mobile bergerak. Ya, itu adalah kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Belum. Oke, saya lanjutkan ya. Atau mungkin di sini ada yang tidak paham Android, taunya Pak, Android itu apa sih? HP apa sih? Saya tidak menggunakan Android gitu. Semua di sini ada semua ya. Iya. Android merupakan sistem operasi perangkat untuk mobil yang berbasis Linux, bersifat terbuka dan open source. Ya. Android itu sebuah sistem operasi sama seperti kalau HP itu ada kebanyakan sih Android, terus ada lagi apa? iOS atau Apple. Tapi untuk kebanyakan sih pengguna Android yang ada di depan kita masing-masing. Hampir kalau sekarang itu pasti pengguna HP, berbeda mungkin dengan 10 tahun yang lalu ya, paling HP-nya masih seperti dulu lah, jadul. Sekarang pasti banyak pengguna Android. Nah, di HP kalian itu sistem operasi Android open source. Open source apa? Open source sifatnya terbuka. Bagus. Ada lagi yang lain? Open source selain sifatnya terbuka, atau mungkin mendefinisikan arti sifat terbuka maksudnya apa? Tidak dikunci. Nah, ini agak ada lagi mungkin yang ingin menyempurnakan open source ya, datanya dibuka maksudnya apa? Android itu bisa dikembangkan siapa saja, siapa yang mau dan mampu kan gitu. Saya mau mengembangkan, tapi kalau tidak mampu kan ya juga tidak bisa. Ya, dia bisa, sistem operasi ini bisa dikembangkan siapa saja. Android open source, datanya bisa dikembangkan siapa saja. Sama, kalau kalian install contoh di HP kalian di Android Play Store, misal apa biasanya? Misal TikTok atau game apa, itu kan ada yang mengembangkan, bener nggak? Nggak mungkin tiba-tiba ada sendiri kan, tidak ada. Seorang pengembang mengembangkan, terus di-upload ke Play Store, kita download, kita gunakan. Ya, seperti itulah. Nanti untuk di mobile satu ini kita tidak sampai jauh upload ke Play Store, tidak. Kita cukup lokal saja. Maksudnya apa? Gimana? File export dari
mobil saat ini nanti bisa kita share mungkin ke WA, terus kita jalankan sendiri seperti itu ya. Tidak sampai Playstore otomatis harus beli akunnya, harus setting ini itu, dan sangat kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan mobil Android seperti di HP teman-teman ya. Selanjutnya, nah, di sini juga salah satu tadi karena sistem operasinya terbuka, bisa dikembangkan siapa saja yang mampu dan mau. Nanti kita mungkin di pertemuan akhir atau di tonjolan akhirnya kita minimal bisa membuat aplikasi sederhana. Apa? Contoh misal aplikasi kredit motor. Ya, di sini ada tabulasi kredit. Kalau di website itu namanya form atau halaman, ya kan? Tapi kalau di pemrograman mobil itu namanya activity, berarti halaman. Di sini ada 3 activity: home, transaksi, about. Terus dalam tabulasi home ada button petugas, button data motor, button kreditor dan lain sebagainya. Dan itu adalah salah satu yang nanti bisa kita kembangkan jika kita mampu. Ya, itu ya. Ini adalah salah satu contoh hasil akhirnya. Terus sejarah Android, perkembangan Android dimulai dengan berdirinya pada Oktober 2003 dengan tujuan membuat mobile device yang lebih smart untuk menyaingi Symbian dan Windows Mobile yang populer pada saat itu. iPhone dan BlackBerry belum dirilis ya. Ini adalah sejarah Android ya, dari 2003 sampai 2008 ya. Terus ada lagi nama atau versi-versi dari Android itu, dari versi pertama 1.0 sampai versi 4.4. Ini adalah perkembangan Android terakhir dari sumber Virgin Programming Android ADT. ADT itu Android Development Tool untuk kita mengembangkan. Itu ya. Ini adalah versinya, bisa teman-teman baca yang modul saya bagi di grup WA atau grup LSM syarat kita ya. Di grup syarat kita sudah saya bagi bahan mata kuliah dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 16 dan masternya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Apa? Namanya siapa? Michael, ya betul. Pak, mau tanya, kalau kita mau bisa pemrograman mobil itu sebaiknya pemrograman apa aja yang kita pelajari? Yang kita, Pak, saya ulangi ya agar teman-teman dengar, mungkin yang depan tidak dengar. Pak, saya ingin bisa pemrograman mobil bergerak. Kira-kira yang harus saya kuasai apa dulu? Ya, pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya. Seperti tadi yang saya jelaskan di prasyarat awal perkuliahan, harus apa dulu? Minimal teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman berbasis objek. Tentunya PBO yang pernah teman dapat itu adalah bahasa pemrograman Java kan, basicnya Java. Teman-teman kalau sudah dapat Java itu adalah modal awal, karena bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa Java. Codingnya ya nanti tinggal kode tersebut kita masukkan ke dalam editor. Kalau di Android ini Eclipse yang kita gunakan. Ada banyak editor, Eclipse bisa, NickBeam bisa, Android Studio bisa, G-Creator bisa. Tergantung spek ya. Spek apa? Spek laptop teman-teman. Misal kalau saya sarankan pakai Eclipse. Kenapa? Eclipse size-nya ringan, terus menggunakan RAM Java. Kalau di teman-teman sudah ada Javanya, teman-teman tidak perlu menginstal lagi langkah pertama ini, tidak perlu. Ya, ini biasanya teman-teman bingung, loh Pak, ini kok Java saya double ya Pak, ada Java 2 ya Pak. Berarti sebelumnya di laptop teman-teman sudah ada Javanya, teman-teman install lagi gitu. Tapi kalau sudah ada cukup. Ya, ini langkah pertama. Silakan teman-teman install Javanya, bisa di-download di www.oracle.com atau nanti bahan dari Javanya ini bisa saya share ke grup WA kita untuk teman-teman agar bisa menginstalnya. Itu ya.
Di sini teman-teman sudah ada yang menginstal Java-nya? Sudah. Nah, bagus. Memang harusnya seperti itu. Jadi sebelum pertemuan ini disampaikan, malamnya teman-teman minimal mereview dulu. Oh, malamnya saya mereview dulu. Ada trouble di sini. Trouble ini besok saya tanyakan di pertemuan. Harusnya seperti itu. Harusnya, ya. Makanya modul itu diberikan di awal kan apa? Agar teman-teman bisa melihat konsepnya. Saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 itu nanti outputnya apa sih? Outcome-nya nanti apa sih? Nah, ada step by step-nya. Harusnya ini dipelajari dulu, makanya diberikan. Ada sebagian yang sudah, berarti bagus. Jika yang belum silakan dicoba. Pak, Javanya ini boleh bebas. Ya, Javanya yang penting tergantung laptopmu juga, 64 atau 32. Banyakan ini juga harus kita harus sampai data level situ, ya kan? Ada yang laptopnya 64 itu diinstal Java 32 otomatis tidak masuk, ya. Tapi biasanya kalau laptop sekarang itu sudah ada. Nah, tanda kalau laptop kita sudah ada Javanya, bisa kita akses melalui program fitur, ya. Silakan dicek di program fitur masing-masing. Itu ada Javanya biasanya. Java SE atau Java apa itu ada. Atau biasanya juga kalau kita menginstal Java atau sudah ada Javanya itu di desktopnya teman-teman, ya. Di desktopnya teman-teman sudah ada aplikasi tambahan namanya NetBeans. Oh, saya tidak pernah menginstal NetBeans, kok ada ya? Berarti saat teman-teman menginstal Java, otomatis NetBeans ikut terinstall. Begitu ya. Jangan bingung, ini kok ada NetBeans, saya padahal tidak pernah menginstal NetBeans. Dia otomatis, karena dia juga bahasa pemrograman yang digunakan juga Java. Yang kedua, setelah teman-teman tadi menginstal Java, adalah selanjutnya ADT bundle. Kunjungi link download software development kit dalam kurung SDK. SDK ini apa? SDK ini adalah pengembangnya ADT-nya tadi, ya, untuk mengembangkannya, ya. Bisa di-download melalui, atau kalau teman-teman ingin mencoba dulu silakan akses link development.android.com.sdk. Nah, di sini nanti teman-teman disuguhi beberapa ADT. Ada Eclipse, ya. Ini juga versinya masing-masing beda-beda. Nah, versinya yang beda-beda itu nanti diinstal di laptop teman-teman juga belum tentu bisa. Nanti ada yang mungkin, oh, saya sudah install Eclipse versi ini, ternyata kok tidak bisa ya. Mungkin dari tidak, contoh Javanya teman-teman 32 tapi Eclipse ini tidak mau 32. Nah, itu ada saja permasalahan. Dan yang terpenting, jika kita menjumpai permasalahan, kita jangan menyerah. Wah, error, sudahlah saya taruh, saya mendingan jalan keluar nongkrong, itu malah tidak menyelesaikan masalah. Kalau ketemu masalah ya dihadapi. Ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Kalau bisa, pasti dalam hati ada rasa senang. Oh, saya dapat satu ilmu baru, yaitu cara menyelesaikan, cara menginstal Eclipse, ya kan? Pasti senang. Oh, saya sudah bisa cara menginstal Eclipse. Lah, ke depan ketemu masalah lagi enggak? Pasti ketemu lagi. Sudah bisa menginstal Eclipse, nanti saat ingin run aplikasinya, ternyata run as ke emulatornya error. Lah, masalah lagi. Hidup memang seperti itu. Kita bertemu masalah baru, selesai masalah baru lagi, dan tugas kita menyelesaikan satu persatu, gitu. Kita jangan sampai berpikir, alhamdulillah saya sudah bisa menginstal Eclipse, ini berarti akan lancar sampai pertemuan 16. Lancar tidak? Kira-kira Abdul Rizky? Bisa saja tidak, karena ini masih sangat panjang. Jangan sampai. Kadang-kadang ada yang berpikir seperti itu. Wah, saya sudah bisa menginstal nih, beres. Enggak, masih banyak sekali permasalahan. Entah nanti di pad-nya, ya kan? Entah nanti di
apinya. Ya mungkin teman-teman ada, Pak, itu saya karena semangat saya tinggi, semangat saya menggebu-gebu, apinya saya install semua, Pak, laptop saya jebol. Jelas itu. Enggak, dari sisi internet juga pasti downloadnya itu lebih lama, otomatis hardware komputer juga akan lebih panas, bisa-bisa hang. Cukup secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Mungkin api yang, kalau saya pribadi, saran saya ya, api yang paling ringan, contoh api dari paling ringan lah, api 8, api 10, sudah. Kalau saya saja hanya saya install 2 itu saja, tidak banyak-banyak ya. Tapi yang lain untuk apa? Oke lah, wawasan kita bertambah, tidak masalah. Oke, itu setelah teman-teman memasuki website development.android, teman-teman nanti akan disuguhi, atau di situ teman-teman bisa mendownload SDK-nya. Silakan SDK di-download Esclip atau Android. Tapi untuk di pertemuan mobile 1 ini, teman-teman saya arahkan menggunakan Esclip ya. Kalau di materi saya pemrograman 1, pemrograman mobile 2 itu saya sarankan menggunakan Esclip saja. Tapi nanti kok semisal di pertemuan atau mobile 3 atau project mobile, kalau ada ya, kadang-kadang kan prodi ada yang tidak sampai ke project 3, itu kalau mau menggunakan Android Studio silahkan, itu pun spek laptopnya harus sesuai gitu. Setelah teman-teman mendownload ya SDK-nya, teman-teman akan mendapatkan file zip ya, file zip ADT bundle Windows. Ini disesuaikan, kebanyakan sekarang 64 harusnya ya. Nah, ketika diekstrak, saat diekstrak ini nanti akan ada 2 file, yaitu file Esclip dan file atau folder SDK. Esclip ini adalah yang akan kita install, makanya di sini judulnya install Esclip. SDK ini adalah tool pendukung, ya, makanya juga ada dan tool pendukung. Jadi yang kita install adalah Esclip, nanti SDK-nya kita masukkan, kita setting, beda ya, install sama setting beda. Jadi kita menginstal Esclip dan kita setting SDK-nya. Untuk apa? Agar bisa dikembangkan ya. Kalau kita hanya menginstal Esclip saja, kita hanya bisa pengkodingan Java, run pun runnya run Java. Tapi kalau kita plugin SDK kita masukkan, nanti kita bisa membuat emulator, kita bisa membuat coding terus didemokan di emulator seperti itu. Coba kalau di saya ini saya lihatkan ya. Android 1 ya, di Android 1 software Esclip ya. Nanti teman-teman dapat file yang ada di grup, nanti akan saya share. Sebenarnya teman-teman belum bisa mendownload, nanti akan saya share. Di situ ada 4 file: Esclip, SDK, JDK, dan SDK Manager ini. Ya, langkah awal adalah teman-teman tadi menginstal Java-nya dulu. Kalau laptopnya sudah ada, tidak perlu. Ya. Langkah kedua, teman-teman silakan masuk ke Esclip-nya, ya, masuk ke folder Esclip. Nah, di folder Esclip sini itu ada file exe. Inisialisasi objek. Objek itu mana? Objek adalah layout kita. Ya, kita membuat layout ini kan membutuhkan objek. Tag feed 2, ada bottom 5, ada text view 3. Ini kan objek lah. Objek di atas atau objek yang ada pada main activity.xml ini kita deklarasikan, kita panggil dulu ke dalam main activity.java. Tag view ya, berarti kita memanggil objek tag view.
text view ada apa saja? Ada hasil ya, ada ini harusnya text fit ya, bukan input 1, input 2 ini text fit ya, bukan text view. Ini text fit. Di dalam text view itu ada apa saja? Ada hasil perhitungan, ada simbol kalkulator, ada jumlah atau notif, itu text view. Terus ada bottom. Ya, ada bottom. Bottom di situ ada apa saja? Ada bottom hitung, ada bottom jumlah, dan yang lainnya. Di sini ada 5 ya. Berarti ada text fit, ada text view, dan ada bottom. Terus ID-nya jangan lupa kita deklarasikan juga. Bottom hitung, bottom jumlah ya, seperti ini. Berarti bottom hitung, bottom jumlah, BT tambah, BT kurang ya. Terus ada lagi variabel ya, terus ada lagi variabel private integer operator 0 ya. Terus ada private double, ini kan tipe data ya. Tipe data integer berarti kan angka atau huruf ya, itu dulu. Integer berarti angka. Berarti tipe data angka ini variabelnya apa? Tentang pengoperasian, diawali dengan 0 ya. Diawali dengan 0. Private itu berarti ini tidak bisa ke kelas lain. Hanya operasi ini hanya bisa dipanggil, digunakan di dalam kelas main activity calculator ini. Misal mau dipanggil ke kelas lain itu tidak bisa. Terus ada lagi private double, itu double juga tipe data, benar atau salah, true and false ya. Di sini hasilnya apa? Nanti kalau di variabelnya pasti ditulis 00. Nah, hasilnya akhir nanti apa? Ya saat kita memanggil di public void nanti di bawah. Private string cek 1, private string cek 2. Cek 1 dan cek 2 itu tipe data string ya. Tipe data string. Di sini kita mulai di protect void-nya on grid saat kita memulai ya. Terus airlight-nya activity main.sml. Selanjutnya ada pemberian nama pada ID input 1 ya, yang di atas tadi text view ya. Input 1 itu masukkan 1. Ini nanti dirubah ya. Berarti text edit ya, berarti text edit. Input 2 ini juga berarti text edit. Ya. Pemberian nama ID bottom. Ini juga kalau ini berarti sudah benar ya 5 ya, dan komponennya atau paletnya bottom semua. Ini sudah benar. Yang tadi perlu teman-teman cermati yang ini. Input 1 dan input 2 itu tipe datanya apa di atas? Text view atau text edit. Nah, ini. ID-nya apa? Masukkan 1, masukkan 2 atau yang lain? Tinggal dicek di teman-teman. Kalau di keterangan sini sih benar masukkan 1, masukkan 2. Tapi di teman-teman saat pembuatan awal itu apa? Ya, itu juga bisa dirubah.